Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Selamat Pagi, pagi, Pak. 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 Apa kabar hari ini? Apa dalam keadaan sehat atau ada yang sakit? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sudah sehat. sarapan anak-anak semua? Sudah Belum, pagi tadi. Oke. Semangat ya belajar kita pada pagi hari ini ya. Semangat, Ya, Pak. Pak. Baik, di kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan sebuah materi tentang mengenai data dan informasi. Namun sebelum Bapak masuk ke pokok pembahasan, silakan Ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya supaya kita bisa berdoa sebelum belajar. Silakan kepada Wedi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Wedi yang telah memimpin doa di pagi hari ini. Nah, sebelum Bapak melanjutkan materi, Bapak mau cek kehadiran dulu nih. Siapa kira-kira yang tidak hadir? Ya, yang pertama mau Bapak cek Zul Osrizal. Apa Zul? Ada Zul? Hadir, Pak. Hadir. Yang kedua Yusuf Bin. Hadir. Yusuf Hadir, Pak. Tu Wedi Andika. Hadir, Pak. Husnul Fadli. Hadir, Pak. Umita Sari. Hadir, Pak. Sabrina Fadila Barni. Hadir, Pak. Suci Ramadhani Arfi. Ada, Pak. Oke. Siapa yang nggak ada di kira-kira nih? Ada yang sakit temannya? Atau yang nggak Ada. masuk? Ada, Pak. Safira, Pak. Dia sakit. Oh, sakit. Ada suratnya? Ada, Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Kita tetap lanjut belajar ya. Mudah-mudahan Ada juga yang nggak hadir tanpa keterangan, Pak, satu orang. Oh, nanti kita tanya nanti ya yang Iya. nggak hadir itu. Baik. Ya, siap. Oke. Sebelum Bapak mau masuk materi, Bapak mau nanya dulu. Kalian pernah menggunakan media sosial? Pernah, Pernah. Pak. Pernah, Pak. Apa yang sering digunakan media sosialnya? YouTube, Pak. Facebook. YouTube. YouTube. YouTube, Pak. Woi, mantap ya ada yang pakai YouTube. IG ada IG. Ada, Pak. Ada. TikTok TikTok nggak ada, juga, Pak. ada. Enggak ada, Pak. Oh, Enggak boleh, Nggak ada, Pak. Pak. nggak boleh sama orang tua. Oh iya iya. Enggak boleh, Pak. Facebook. Nah, Facebook ada, Pak. Itu sosmed saya sekali itu, Pak. Oh, Ucup pakai Facebook ya? Ya. Oke oke. Jadi ini Bapak nanya di awal berkaitan dengan materi yang akan Bapak ajarkan kepada Ananda semua. Baik, Ananda semua, pada kesempatan hari ini seperti yang telah kalian lihat di PowerPoint yang telah Bapak share, materi kita itu tentang mengenal data dan informasi. Nah, oke, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama. Nah, apa itu data? Ananda ada yang tahu apa itu data? Saya, Pak. Wedi. Ya, silakan Wedi. Oh, data itu kumpulan fakta atau angka yang bisa berupa informasi untuk mentahan yang belum diolah, Pak. Oh, pintar Wedi ya. Oke. Ya, Pak. Pernyataan Wedi itu benar. Jadi itu lengkapnya itu data merupakan kumpulan fakta, angka, atau informasi mentah yang belum diolah dan belum memiliki makna yang jelas. Nah, data ini bisa berupa teks, angka, gambar, suara, atau video. Nah, seperti contohnya ada berupa teks, itu nama, alamat, nomor telepon. Angka itu tentang usia, berat badan, suhu.
Mengenai data gambar itu berupa foto dan juga diagram. Sedangkan video ya berupa rekaman video. Jadi semuanya paham ya, data itu merupakan kumpulan fakta yang terdiri dari angka dan informasi mentah yang belum diolah dan belum memiliki makna yang jelas. Oke. Paham, Pak. Di sini ada yang masih belum paham? Lanjut ya. Nah, kita masuk ke informasi. Jadi informasi ini adalah data yang telah diolah. Jadi kita tadi telah paham ya apa itu data. Data itu merupakan data mentah. Nah, informasi ini lanjutan dari data mentah. Jadi maksudnya itu data yang kita dapatkan berupa angka, teks. Nah, itu akan diolah menjadi sebuah informasi dan diorganisir dan diberikan makna sehingga dapat berguna untuk mengambil keputusan. Adapun contoh informasi ini seperti berikut. Yang pertama itu datanya tentang kumpulan angka penjualan produk A selama setahun. Nah, dari data tersebut dapat menjadi informasi seperti ini. Produk A mengalami peningkatan penjualan sebesar 20% pada kuartal terakhir. Nah, itu ya contoh sederhananya. Nah, oke. Selanjutnya ini ada macam-macam informasi. Ada yang berupa narasi, ada yang berupa foto, ada juga yang berupa video. Nah, kita bahas satu-satu. Informasi berupa narasi, yaitu informasi yang berbentuk wacana, yang sasaran utamanya adalah tindak tanduk yang dijalin dan dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu. Nah, narasi ini berhubungan dengan usaha untuk memberitahu sesuatu atau peristiwa. Maka dari itu, narasi berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang telah terjadi, sehingga pembaca bisa larut dan merasakan berada pada keadaan tersebut. Jadi, sederhananya, informasi berupa narasi ini terdiri dari beberapa kalimat yang menjelaskan tentang sesuatu. Ya, misalkan, hari ini kita belajar informatika tentang data dan informasi. Nah, itu merupakan informasi berupa narasi. Ya, seperti itu ya contohnya Ananda. Selanjutnya itu informasi berupa foto. Merupakan gambar dalam konteks informasi, yaitu sebuah representasi visual yang menyampaikan pesan atau data tertentu. Jadi informasi berupa foto ini berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif karena mampu menyampaikan ide, konsep, atau fakta dengan cara yang cepat dan mudah dipahami. Nah, seperti Ananda semua mengirim pesan gambar kepada rekan-rekannya, teman-teman sekelasnya. Pernah nggak yang ngirim pesan gambar? Mungkin berupa foto, misalkan kalian lagi di lokasi ini gitu. Kalian foto diri kalian dan kalian kirim ke WhatsApp gitu. Pernah nggak? Ada yang pernah? Pernah. Nah, Pernah, Pak. Itu kalian telah menerapkan salah satu informasi berupa foto. Nah, dari situ teman-teman kalian akan paham, oh, si Wedi dia lagi berada di daerah Gunung Panggilon nih, di dekat rumahnya gitu. Gitu kan? Atau dia misalkan berada di masjid ya kan? Dia foto. Dia lagi di masjid gitu. Nah, jadi kita paham si Wedi lagi di masjid. Next, itu informasi berupa video. Nah, informasi berupa video ini adalah sebuah media yang menggabungkan gambar dan suara. Jadi adanya kombinasi antara gambar dan suara sehingga terjadinya sebuah informasi. Dengan kata lain, video adalah seperti film pendek yang bisa berisi cerita, penjelasan, atau bahkan hanya sekedar rekaman peristiwa. Jadi informasi berupa video ini Bapak tanya, kalian pernah nggak? Tadi ada yang bisa pakai YouTube ya? Si siapa tadi? Husnul ya? Husnul Fadli pakai YouTube tadi ya? Halo? Iya, Pak. Ya. Nah, dari YouTube yang Ananda Husnul lihat tadi, ada nggak informasi yang Ananda dapatkan? Ada, Pak. Nah, boleh disebutkan contohnya? Contohnya tuh kayak apa, Pak? Kayak film, Pak. Nah, film, Terus apa kayak ini, Pak, animasi, Pak. Oke, ya. Hampir benar ya. Jadi dengan kita informasi berupa video ini seperti di YouTube, misalkan kita mau memantau kondisi lokasi suatu daerah. Nah, kalian masih ingat nggak kejadian
banjir bandang yang melanda kota Padang Panjang. Masih ingat? Oh, Galodo, Pak. Ya, Galodo, benar sekali Yusuf. Ya. Benar, masih ingat ya? Ingat, Pak. Nah, itu kalian bisa lihat video Galodo itu dari mana? Dari YouTube kan? Ada yang dari YouTube, dari Instagram, dan macam-macam ya. Ya. Nah, di sana kalian pasti dapat informasi kan bahwa ternyata Galodo ini menghancurkan daerah di Padang Panjang dan sekitarnya. Nah, jadi dengan informasi berupa video itu kalian akan lihat secara langsung seperti apa kondisi daerah yang terkena Galodo tersebut. Nah, jadi di sana kita mendapat informasi. Ya, oke. Dari pemaparan materi tadi, ada nggak yang dari Anda semua yang masih ragu terhadap penyampaian yang telah Bapak sampaikan? Tidak ada ya? Udah paham semua kan? Paham, Pak. Paham. Oke. Kita masuk ke intinya ya. Jadi di sini ada beberapa contoh. Nah, ini ya. Contoh informasi yang berbentuk narasi. Ada di gambar pertama, yaitu dari Twitter. Nah, ini contohnya ya, Nanda. Contoh informasi berupa narasi. Di sini ada postingan dari Twitter orang ya, dari kompas.com. Di mana dia membuat postingan Profesor UGM Adi Utarini masuk daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia. Ilmuwan penelitian Wolbachia, teknologi untuk kendalikan demam berdarah. Nah, di sini kita dapat informasi bahwa si Adi Utarini ini termasuk dalam 100 orang yang berpengaruh di dunia. Karena dia seorang ilmuwan peneliti yang juga berpartisipasi dalam mengendalikan demam berdarah. Oke, seperti itu ya contohnya ya, informasi berupa narasi. Di sini hanya ada kata-kata ya, hanya ada kalimat-kalimat dan beberapa sumber yang bisa menguatkan pernyataan dari postingannya kompas.com ini. Lanjut, informasi berupa foto. Nah, di sini ada gambar ya. Gambar tentang dokter nih. Mana ini mengisahkan Ibu Dr. Hasimah Hasan, alumni Aligarh Muslim University India, yaitu dia ini salah satu ilmuwan ya. Ilmuwan kunci dalam proyek teleskop. Nah, jadi di sini kita dapat melihat nih gambarnya ya, ibu dokternya ini. Nah, hasil penelitiannya yang di sebelah kirinya. Kelihatan ya gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan kan? Walaupun tulisannya agak sedikit kecil ya. Ya, kecil. Untuk gambarnya kelihatan kan? Nah, ini gambarnya. Nah, selanjutnya itu informasi berupa video ya. Maaf ya, ini sedikit salah Bapak dalam menuliskan keterangannya. Ini harusnya informasi berupa video. Nah, di sini nih seperti yang sering si Usnul Fadli pakai ya, YouTube. Nah, di sini YouTube berfungsi untuk memberikan sarana informasi jika kita bisa menggunakannya dengan tepat. Seperti ini. YouTube kita juga bisa dengar berita ya, baca berita. Ini ada namanya jurnal pagi. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi seperti apa gitu. Liburan sekolah, tempat wisata kota Batu ramai pengunjung gitu. Kota Batu ya. Nah, dari paparan video tadi kita tahu seperti apa suasana Kota Batu itu saat liburan sekolah. Oke. Ada yang masih belum paham? Paham ya? Ananda? Paham semua kan? Pak. Oke. Paham, Pak. Paham. Nah, itu ya materi kita tentang data dan informasi. Dan juga beberapa contoh informasi berupa narasi, informasi berupa gambar, informasi berupa video. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan fakta dan opini. Jadi fakta merupakan sebuah pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, fakta di sini bersifat objektif, artinya tidak dipengaruhi oleh perasaan atau pendapat pribadi. Fakta dapat berupa data, angka, atau kejadian yang bisa diverifikasi. Nah, secara umum fakta ini bisa kita kaitkan dengan data ya. Cuma dia lebih lengkap karena dia memiliki pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini ini adalah pendapat atau pandangan pribadi seseorang tentang suatu hal. Nah, opini ini bersifat subjektif, artinya didasarkan pada perasaan, keyakinan, penilaian pribadi. Nah, opini ini tidak selalu dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris. Misalkan, opini, besok hari akan hujan. Kita bisa memastikan nggak besok akan hujan? Nggak bisa kan? Tidak. Nah, Tidak. ya, itu yang dimaksud opini. Ya. Fakta, misalkan seperti ini.
pada tahun 2024 tanggal 28 Oktober 2024 itu merupakan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Fakta nggak? Fakta, Benar ya? Pak. Fakta, Pak, fakta. Nah, jadi dari dua contoh itu Anda semua dapat paham kan? Mana itu fakta, mana itu opini. Nah, jadi dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke LKPD? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke. Untuk menambah pemahaman Ananda terhadap materi yang telah Bapak sampaikan tadi, nah di sini ditulis ya, silakan Ananda kerjakan LKPD yang sudah Bapak tugaskan dengan klik link yang Bapak share di grup ya, di grup WA. Silakan Ananda buka WA-nya, masuk ke grup kelas kita. Nah, kerjakan LKPD yang ada di grup tersebut. Jadi ini tugasnya kelompok ya. Nah, kita ini ada berapa orang ya? 7, 6. Kapan, Kita 7. Pak? Minggu depan di kumpulnya, Pak. Minggu depan kita coba karena masih ada waktu, kita coba kerjakan seberapa bisanya aja dulu. Ya, jadi di sini ada 2 jenis LKPD. Nah, untuk LKPD pertama, Bapak harap Ananda semua bisa mengerjakannya sekarang dan mempresentasikannya. Silakan dibuka dulu LKPD-nya dan Bapak akan membagikan kelompok. Jadi langsung aja Bapak bagi ya. Untuk kelompoknya itu Wedi, satu tim dengan Suci, Yusuf satu tim dengan Umita, dan Zul Osrizal satu tim dengan Usnul Fadli. Nah, jadi Wedi dengan Suci itu merupakan kelompok 1, Yusuf dan Umita kelompok 2, Zul Osrizal dan Usnul Fadli kelompok 3. Nah, dari LKPD yang telah Bapak share tadi, itu terdapat 3 gambar. Ya, 3 tugas. Jadi silakan kalian kerjakan, itu LKPD pertama. Untuk LKPD kedua kita kerjakan minggu depan di pertemuan berikutnya ya. Nah, jadi untuk sekarang Bapak minta silakan kerjakan dulu pertemuan pertama. Bapak tunggu hingga 5 menit ya. Cukup 5 menit aja itu. Baca panduannya, tentukan itu jenisnya apa, informasinya. Informasi berupa apa. Yaitu berupa gambar, narasi, atau video. Jadi silakan Ananda tulis di titik-titik yang telah tersedia ya. Bisa ya Ananda ya? Bisa, Pak. Oke, selamat bekerja. Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Oke, Ananda semua, waktu pengerjaan LKPD-nya udah selesai ya, udah berakhir. Silakan perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Ayo, siapa yang dari Ananda semua yang pengen menyampaikan? Ya, Saudara Yusuf, Ananda Yusuf. Kami, Pak, dari kelompok 1, Pak. Oh, dari kelompok 1, Ananda Wedi. Oke. Iya, Pak. Baik, oke, silakan kepada Ananda Wedi untuk menyampaikan hasilnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu saya, Tuli Andika, dan juga Suci Ramadhani. Kami berdua menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang LKPD yang sudah Bapak kirimkan tadi. Untuk konten yang pertama, itu adalah jenisnya informasi berupa narasi. Yaitu sumbernya itu dari Facebook. Kenapa itu berupa narasi? Karena di situ hanya ada teks saja. Selanjutnya ada di konten kedua, informasi berupa foto. Itu bersumber dari Facebook. Dan di konten yang ketiga, yaitu informasi berupa foto juga. Dan sumbernya itu dari Instagram. Itu hasil diskusi dari kelompok 1, Pak. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan sekalian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu untuk Wedi dari kelompok 1. Nah, bagus sekali ya Wedi penyampaiannya. Mungkin masih ada dari kelompok lain yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Pak. Oke. Ya, silakan kepada kelompok Zul Osrizal menyampaikan ya.
Baik. Dari konten satu itu jenisnya itu narasi, Pak. Dan Ya. sumbernya itu dari sosial media, Maaf, Ananda WhatsApp. Zul. Perkenalkan dulu dong namanya dan nama anggota kelompoknya. Wah, Gimana? dia ini kebiasaan kali ini, Pak. Malas perkenalan nih. Ya, Google, Pak. Perkenalkan, kita nama saya Mas Rizal. Saya perwakilan dari kelompok 3. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang LKPD mengenai jenis dan sumber informasi pada setiap konten. Untuk konten yang pertama itu jenisnya berupa narasi, yaitu sumbernya dari media sosial. Karena di sana hanya menampilkan kata-kata atau kalimat saja. Dan untuk konten kedua, menurut saya itu berupa video, karena dia menampilkan ada play. Ya, Play-nya di gambar itu, ya. dan diambil dari media sosial juga berupa Facebook. Dan yang ketiga itu berupa informasi jenisnya gambar, dan itu diambil dari sosial media Instagram. Oke, terima kasih Ananda Ya, Zul. Pak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kepada Ananda Umita Sari, silakan Ananda. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, eh, dari kelompok 2 beranggotakan Umita Sari dan Yusuf Arifin. Nah, hasil diskusi kami mengenai sumber dan jenis informasi yang ada di LKPD itu, untuk konten yang pertama itu sumbernya itu dari WA, Pak. Ya, Terus dari WhatsApp tuh. jenisnya itu narasi, Pak, karena cuma memuat kata-kata. Terus untuk yang konten kedua itu sumbernya dari Facebook, Pak, dan jenis informasinya itu berupa video. Kami sepakat itu dengan kelompok 3 karena itu menampilkan tanda play di screenshotan itu. Terus yang ketiga itu sumbernya dari Instagram. Nah, jenis informasinya itu berupa foto, Pak. Oke. Mungkin itu saja, Pak, presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk kalian semua. Pintar-pintar anak Bapak semuanya ya. Bisa menjawab semua LKPD. Ya, padahal tugasnya cuma satu, kalian jawab tiga-tiganya. Luar biasa. Bapak sangat applause untuk kalian. Tepuk tangan sekali lagi. Oke. Karena waktu kita udah memasuki jam istirahat, jadi untuk LKPD 2, Bapak jadikan itu PR ya kepada Ananda semua. Silakan Ananda kerjakan, nanti hasil diskusinya Ananda kirim di Google Classroom. Nanti Bapak share link Google Classroom-nya. Silakan Ananda buat tugasnya dan upload di Google Classroom. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Oke, cukup sekian kelas kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Dan semoga kita bisa semangat belajar ya, meski dalam ruang virtual ini. Dan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan Bapak dalam menyampaikan materi. Dan Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.